Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Maulana dari Pendidikan Informatika kelas 2B dengan NIM 25063110040 dari Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu kuliner legendaris berasal dari tanah Jawa Timur yang sebagian dari kita mungkin sudah pernah mendengarnya, yaitu bebek sinjai. Dan selamat datang di Raffi Jelajah Rasa. Oke, menurut saya bagian dari audiens saya rasa pasti cukup familiar dengan salah satu kuliner yang bernama bebek sinjai. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, kenapa saya memilih bebek sinjai ini menjadi topik yang hangat? Karena bebek sinjai ini menurut saya bukan cuma soal tempat makan biasa, tapi juga bebek sinjai ini ibaratnya sudah jadi ikon kuliner yang sudah terkenal lah hingga di luar Jawa Timur. Jadi langsung saja kita ke pembahasan utamanya. Bebek sinjai. Bebek sinjai ini berdiri di Kota Bangkalan di Pulau Madura, Jawa Timur, dan mulai dikenal luas itu sekitar pada tahun 2000-an, awal tahun 2000-an, yang awalnya itu cuma warung biasa yang sederhana, namun karena rasanya yang khas, lalu rasanya juga yang berbeda, tempat ini yang viral pada masanya dan selalu ramai banget oleh pengunjung. Oke, untuk lokasinya saya rasa hampir semua dari audiens saya pasti tahu ya, yaitu ada di Jalan Raya Kentengan, Kota Bangkalan, yang tepatnya di dekat Suramadu ya. Lokasinya sangat-sangat strategis dan pastinya mudah diakses karena saya pernah ke sana juga dan itu di apa namanya di pinggir jalan raya ya. Jadi untuk pengunjung dari Surabaya itu bisa melewati jembatan Suramadu dan waktunya juga nggak terlalu lama, mungkin sekitar 10 menitan dari jembatan Suramadu. Lalu untuk selanjutnya ini adalah beberapa menu-menu yang ada di bebek sinjai. Kita akan mulai dari makanan dulu. Di sini ada bebek goreng, bisa kalian bisa pesan paha ataupun dada di sekitaran harga 25.000 sampai 35.000 rupiah. Lalu ada ati ampela untuk eh, makanan tambahan kalian itu berkisar ada di harga 5.000 sampai 10.000 rupiah. Lalu ada minumannya di sini tidak begitu banyak ya menurut saya pilihannya karena minumannya mereka biasanya menjual es teh, teh hangat ataupun air mineral yang ada di sekitaran harga 5.000 rupiah. Lalu selanjutnya seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, kenapa saya memilih bebek sinjai ya karena ciri khas rasanya yang berbeda dari bebek-bebek yang lain, terutama yang ada di Jawa Timur ya. Selain gurih, renyah, juga salah satu sambalnya itu sambal pencit yang menjadi ciri khas sendiri dari bebek sinjai di sini. Di mana bebek digoreng dengan sangat renyah, di luar itu sangat-sangat juicy, di luar itu sangat-sangat crispy dan di dalam itu juga sangat-sangat juicy ya. Di mana biasanya akan dipadukan dengan sambal pencit ataupun sambal mangga muda ya, yang terkenal dengan rasa pedasnya dan juga segar. Nanti kita akan berbicara dengan proses pengolahan. Di sini bebek itu biasanya dimarinasi ya menggunakan rempah-rempah yang khas dari masing-masing daerah. Dan untuk saat ini kan karena kita mau bicara tentang bebek sinjai yang berasal dari Pulau Madura, jadinya bebek sinjai ini pastinya sudah dimarinasi oleh rempah-rempah khas Madura selama beberapa waktu agar bumbu meresap sempurna. Kemudian digoreng hingga kering dan renyah di luar, namun tetap empuk dan juicy di dagingnya atau bagian dalam. Proses marinasi juga pastinya maksimal, bumbu-bumbu tradisional serta teknik goreng berada di suhu yang stabil, disajikan dalam kondisi hangat bertujuan untuk menjaga kualitas dari rasa dari bebek sinjai itu sendiri. Selanjutnya kita berbicara tentang harga dan nilai yang sangat ekonomis ya. Pastinya kita sering mendengar tentang bebek sinjai di sini dan bebek sinjai ini memang terkenal dengan harganya yang sangat terjangkau tapi mengenyangkan. Bebek sinjai ini berkisaran pada harga menengah dan biasanya tergolong tetap atau tergolong murah bagi berbagai kalangan.
dengan porsi yang cukup besar, nasi yang menurut saya cukup besar juga, dan bebeknya juga yang sangat besar, serta kualitas rasa yang konsisten dari waktu ke waktu, serta memberikan nilai ekonomis bagi badan yang sepadan bagi konsumen. Oke, ini adalah, salah 4 hal yang membuatnya berbeda dari bebek-bebek pada umumnya, terutama yang ada di Jawa Timur ya. Yang pertama itu pastinya sambal pencitnya. Sambal pencitnya yang sangat segar, lalu, yang pedas juga ya, terkenal dengan pedasnya, lalu kriukannya juga yang terkenal juga dengan, porsinya yang banyak ya, seimbang lah saya rasa dengan, porsi dari bebek atau nasi itu sendiri. Lalu yang ketiga ini cukup unik, yaitu antrian yang sangat panjang karena saya rasa ya seluruh atau bahkan hampir semua audiens saya itu tahulah yang Bebe Sinjai. Jadi, karena keterkenalannya tersebut, Bebe Sinjai ini jadi banyak diminati oleh berbagai kalangan, jadinya itu yang membuat antrian cukup panjang. Tempat yang luas ini, golong tempat parkir juga yang sangat luas, lalu tempat makan juga yang sangat luas karena ya antriannya panjang, lalu juga banyak diminati oleh berbagai kalangan. Jadi saya rasa pastinya tempatnya sangat luas agar bisa dinikmati oleh para konsumen. Lalu proses penyajian ini, cukup berbeda ya dari bebek-bebek pada umumnya, di mana, bebek sinjai ini sudah menerapkan sistem nomor antrean karena saking banyaknya ya mungkin, lalu pemesanan sekaligus pembayaran itu berada di awal, eee, jadi setelah kita mengambil nomor antrian, kita akan memesan menu pasir, lalu akan diproses di dapur makanan kita, lalu akan disajikan oleh para pelayan. Koordinasi dapur yang terstruktur hingga proses penyajian yang cepat dan tertib, ya meskipun ramai, tapi tergolong cukup cepat dalam penyajiannya. Kita akan berbicara tentang dampak ekonomi, wisata kuliner, dan UMKM yang ada di sekitar Bebek Sinjai ya. Keberadaan Bebek Sinjai ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap perekonomian lokal dengan membuka lapangan kerja serta meningkatkan aktivitas usaha kecil yang berada di sekitar. Mungkin itu saja hal yang bisa saya sampaikan karena tidak banyak juga yang bisa saya ulik karena saya rasa hampir seluruh audiens saya sudah mengenal apa itu Bebek Sinjai yang terkenal dengan sambal pencitnya yang pedas dan juga sangat segar. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Kita mungkin akan bertemu dengan kesempatan selanjutnya di episode 2 review tentang